Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1984 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Ester pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Haman, seorang petinggi istana Raja Ahasiweros, geram melihat Mordekai, karena di dalam istana hanya Mordekai yang tidak berlutut, tidak bersujud di hadapan Haman. Dan itu membuat Haman sangat marah kepada Mordekai. Haman mencari tahu siapa Mordekai ini. Kenapa dia tidak mau berlutut ketika Haman lewat? Karena mendapat informasi bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, membuat Haman marah. Tidak hanya kepada Mordekai, tetapi sudah merembet kepada suku bangsa, yaitu Yahudi. Jadi bukan hanya Mordekai saja yang dimarah Haman, tetapi sudah satu suku dengan Mordekai, semua kena marah dari Haman. Haman berhasil memprovokasi Raja Ahasiweros, sehingga Raja Ahasiweros setuju dengan apa yang diusulkan dari Haman, yang berencana mau membinasakan semua orang-orang Yahudi. Karena Haman ini adalah orang kepercayaan raja, raja kemudian menyerahkan cincin meterai raja kepada Haman. Artinya apa?
Artinya, apapun keputusan yang Haman sampaikan kepada raja, raja itu percaya 100% kepada Haman. Dan di sini dikatakan bahwa raja menyerahkan cincin meterainya. Artinya, Haman bisa saja mengesahkan semua apa yang dia usulkan menjadi undang-undang, dan itu akan berlaku di dalam semua kekuasaan Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai melihat bahwa keadaan bangsa Yahudi terancam karena ulah Haman yang marah pada Mordekai. Sehingga Haman mau membumi hanguskan semua orang-orang Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Haman ingin membinasakan tanpa sisa. Ini yang ada dalam rencana Haman terhadap orang-orang Yahudi. Melihat ada bahaya atas kaumnya, Mordekai terpanggil untuk menjadi jawaban untuk menyelamatkan kaumnya, yaitu bangsa Yahudi. Konteks firman Tuhan ini, Esther sedang berada dalam istana. Esther sudah menjadi ratu, tetapi Esther tidak boleh sembarangan bertemu dengan Raja Ahasiweros. Karena orang yang bertemu dengan Ahasiweros itu tidak boleh sembarangan. Hanya satu hukuman, kalau sembarangan mereka akan dihukum mati. Mereka dapat bertemu dengan Ahasiweros, bisa berbicara dengan Ahasiweros kalau Ahasiweros mengulurkan tongkatnya menunjuk kepada orang yang mendapat kasih daripada Raja Ahasiweros. Orang yang ditunjuk oleh tongkat Raja Ahasiweros itulah yang boleh datang, mendekat, berbicara dengan raja. Kalau tidak ditunjuk terus maju, saudara, orang itu akan dihukum mati. Saudara perhatikan ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, aturan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang dia perintah atau bawahan dari Raja Ahasiweros. Bukan hanya berlaku kepada mereka, itu juga berlaku kepada Ratu Esther, yang tidak lain adalah permaisuri, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Tidak boleh sembarangan. Ini menandakan bahwa Raja Ahasiweros sangat-sangatlah berkuasa dan ditakuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sebelum usul Haman diberlakukan di istana di bawah semua pemerintahan Raja Ahasiweros, maka terjadilah satu kehebohan di dalam istana tentang usul yang diusulkan Haman kepada raja, bahwa di mana dia akan membumi hanguskan orang-orang Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kehebohan yang terjadi di dalam istana membuat Ratu Esther ini penasaran. Makanya Ratu Esther mengutus Hatta yang adalah sida-sida yang melayani Ratu Esther untuk menjadi pengantara komunikasi antara Ratu Esther dengan Mordekai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 11, saya melihat Ratu Esther mau cari aman, diam di dalam istana. Tapi saudara perhatikan, ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther.
Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Haleluya. Mordekai sangat tegas dalam firman Tuhan ini. Mordekai mau mengingatkan Esther bahwa kalau usul Haman itu diberlakukan, maka Esther juga akan kena imbasnya. Esther juga akan mati dibunuh di tangan Haman. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 14 di sana. Mordekai mau mengingatkan Esther bahwa Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong umatnya. Kalau Esther berdiam diri, Esther hanya akan jadi penonton dan Tuhan akan membinasakan dia bersama dengan kaum keluargamu akan binasa. Kata firman Tuhan ini. Mordekai mau mengingatkan Esther bahwa Esther juga punya tanggung jawab untuk membebaskan kaumnya dari bahaya, dari ancaman teror Haman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin saudara sudah berada di comfort zone atau sudah di zona nyaman. Dengar ini baik-baik. Tuhanlah yang membawa saudara sampai ada di titik ini. Kalau saudara ada di posisi di mana saudara berkelimpahan, saudara sukses dalam posisi saudara saat ini, dengar ini baik-baik. Tuhanlah yang membawa saudara sampai ke titik ini. Tuhanlah yang membuat saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan mau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan masa bodoh, tetapi mari mau terlibat untuk menjadi jawaban, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hendak dibinasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya melakukan sesuatu untuk menolong, untuk menyelamatkan umat Tuhan dari bahaya. Bersyukur saudara, Ratu Esther ini cepat sadar akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Esther dalam menghadapi ancaman, teror, tantangan, dan pergumulan dalam kehidupannya? Kita belajar dari Esther yang pertama. Esther meminta umat Tuhan itu bersatu, bersekutu. Amin. Perhatikan ayat 16. Pergilah dan apa? Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Yang pertama saudara, kita belajar untuk menghadapi tantangan, ancaman, teror saudara. Saudara jangan berjalan sendiri. Saudara harus bersekutu, bersatu dengan umat Tuhan. Karena saudara, di saat kita bersatu, kita akan saling meneguhkan, kita akan saling menguatkan. Saya percaya ketika kita umat Tuhan itu bersekutu menjadi satu saudara, maka kita akan menjadi kuat. Dan saudara akan melihat ketika kita bersekutu, bersatu, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau juga saudara itu bersekutu, bersatu dengan orang-orang percaya yang lain. Saudara, Tuhan senang ketika umat Tuhan itu bersatu. Tuhan senang. Sama seperti saudara punya anak beberapa saudara. Saudara pasti tidak senang melihat anak-anak saudara itu berkelahi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua setuju dengan saya. Orang tua pasti senang melihat anak-anaknya itu hidup rukun, menjadi satu dengan yang lain. Bersatu.
Saya percaya kita semua pasti senang melihat anak kita itu kompak satu dengan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan senang ketika anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu bersatu, bersekutu, berfellowship. Tuhan senang, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara, gereja Tuhan bersatu, bersekutu. Saudara sebagai jemaat, hari ini hari Minggu, datanglah ke gereja, beribadahlah bersama dengan orang-orang percaya. Saya percaya saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dalam ibadah itu, Tuhan melihat saudara. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang mau datang beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan. Pasti Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan mau saudara bersatu. Ini adalah doa dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Tuhan mau kita tuh menjadi satu. Amin. Bersatu, bersekutu, berfellowship satu dengan yang lain. Karena di saat kita bersatu, kompak, kita kuat. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari Esther kita belajar dari firman Tuhan ini. Esther itu meminta umat Tuhan untuk apa? Berpuasa. Amin. Selalu saya katakan kepada jemaat, berpuasa itu artinya kita serius dengan apa yang menjadi permintaan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan Esther ini bersama dengan Mordekai ini sangat-sangat luar biasa, pergumulan antara hidup dan mati, saudara. Karena dalam keadaan situasi yang tidak menentu pada saat itu, yang bisa mereka lakukan adalah mencari Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita berpuasa, saudara, artinya kita betul-betul mencari hadirat Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Bahwa secara manusia kita sudah nggak kuat lagi menghadapi tantangan persoalan yang begitu berat. Makanya kita memakai cara Tuhan dengan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita lemah, saudara, kita sebenarnya kuat di dalam iman kita. Di saat kita berpuasa, memang fisik kita lemah, tetapi rohani kita kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dari firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa seruan Esther kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa untuk dirinya, supaya apa? Supaya dia itu dapat kasih dari Raja Ahasiweros, sehingga Raja Ahasiweros dapat mengulurkan tongkatnya, dan pada kesempatan itulah Esther akan gunakan untuk meminta sesuatu kepada Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan Raja Ahasiweros ini raja yang kuat, raja yang ditakuti, saudara. Orang mau menghadap dia nggak boleh sembarangan, karena hukumannya itu mati. Tapi saudara lihat, Tuhan menggerakkan Raja Ahasiweros, sehingga ketika dia melihat Ratu Esther mendapat kasih dari Raja Ahasiweros, sehingga Raja Ahasiweros mengulurkan tongkatnya menunjuk kepada Ratu Esther. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan Ratu Esther. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu, kalau saudara sedang bergumul, meminta sesuatu, saudara, Tuhan mau saudara serius dengan permintaan saudara dengan berpuasa. Puasalah, saudara. Karena di saat kita berpuasa, kita berarti menarik perhatian Tuhan. Melihat pergumulan persoalan yang kita sedang alami, kita butuh Tuhan. Makanya kita sungguh-sungguh, makanya kita serius dengan berpuasa. Yang ketiga, terakhir saudara, dari Esther kita belajar. Esther memiliki hati yang betul-betul mengasihi saudara-saudaranya sekaum dengan Esther, yaitu orang-orang Yahudi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Esther tidak memiliki hati yang mengasihi kepada sesama kaumnya, saudara, selesai itu orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi saya melihat
bahwa Esther itu adalah orang yang tahu diri. Dia tahu identitasnya, dari mana asalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa. Bahwa Esther tahu diri. Banyak orang kan kalau sudah ada di posisi nyaman, saudara lupa diri. Lupa saudara, lupa segalanya. Hati-hati orang-orang seperti itu lama-lama lupa ingatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Kita harus tahu diri. Yang membuat kita sukses berhasil bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tetapi semua karena Tuhan. Dan Tuhan menempatkan saudara ada dalam posisi ini, pasti ada maksud Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara memiliki hati yang mengasihi kepada sesamamu. Saudara, ini yang harus ada di dalam diri kita. Hati yang mengasihi. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang sedang berjalan ke dalam jurang maut. Tuhan mau saudara menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Tugas saudara dan saya menyelamatkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya hati seperti hati Yesus yang mengasihi semua orang, yang menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudara dari Esther, ketika dia menghadapi ancaman, tantangan, persoalan, pergumulan yang mengancam kaumnya. Perhatikan, Esther meminta umat Tuhan bersatu, bersekutu. Yang kedua, Esther meminta semua umat Tuhan, orang-orang Yahudi, berpuasa. Dan yang ketiga, Esther memiliki hati yang mengasihi sesamanya. Sehingga Tuhan Allah turut bekerja di dalam kehidupan Esther. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Mordekai dan juga Esther terhadap umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.